wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Fajr setelah minggu kemarin libur terlebih dahulu karena pada buka saum Asyura ya Pak ya. Insya Allah kita malam ini melanjutkan kembali kajian tafsir kita. Namun sebagaimana biasa, mungkin bila kajian tafsirnya itu bagian saya, kita baca ayatnya bersama-sama karena untuk masalah tajwid dan juga pelafalan huruf dan lain-lain saya juga masih belajar. Jadi insya Allah nanti kalau pelafalan tajwid itu sama Ustaz Husna yang lebih ahli ya, sehingga tahu ini harus dibaca apa, dibaca. Saya juga banyak belajar dari beliau. Nah mari Bapak-Bapak semuanya kita baca bersama-sama surat Al-Fajr ayat 21 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, sebelum memulai kajian pada kali ini, mungkin sedikit flashback ya, apa yang dibahas oleh Ustaz Husna 2 minggu kemarin, karena sudah lama ya 2 minggu, jadi mungkin lupa apa yang dibahas oleh beliau. Jadi secara garis umum Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 20 itu menceritakan bagaimana orang kafir itu selalu menilai dan melihat status seseorang itu dari materinya. Dianggapnya orang kaya itu lebih mulia, sedangkan orang yang tidak punya harta itu sangat-sangat hina. Makanya kenapa orang-orang pembesar kafir Quraisy meskipun meyakini Al-Quran itu benar tidak masuk Islam, salah satunya adalah karena dianggapnya umat Islam itu adalah umat yang hina, karena diisi oleh hamba sahaya dan orang-orang mustad'afin, orang-orang yang lemah secara ekonomi maupun status sosialnya. Nah di ayat ini, ikhwati iman rahimakumullah, di sini Imam At-Tantawi beliau menjelaskan wa ba'da hadzal jazri warad ilahum disui aqwalihim wa af'alihim, setelah menolak terhadap apa yang diklaim oleh orang-orang kafir bahwasanya status sosial itu mempengaruhi kualitas kemuliaan seseorang. Jadi orang kafir itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah ayat yang karim ini justru menolak dan membantah mereka dengan cara mengingatkan mereka dengan perkara akhirat. Jadi kaitannya ayat 21 dengan ayat sebelumnya,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalaulah memang orang kafir itu mulia, maka lihat apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, salamat doang. Nah, itu yang kira-kira dikatakan oleh Imam At-Tantawi. Nah, sebaliknya ihwata iman rahimakumullah, di sini Fakhruddin Ar-Razi itu mengaitkan ayat yang sebelumnya dengan surat Al-Fajr ayat 21 dan juga 30. Itu dia mengatakan sesungguhnya nanti di akhirat mereka atau orang-orang yang kafir akan menyesal. Karena apa? Karena tadi terlalu memfokuskan dunia, terlalu mengagung-agungkan harta dan menganggap kemuliaan itu dari sisi hartanya. Nah, kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwasannya nanti di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan 3 sifat dunia, akhir dari dunia itu dengan 3 ayat saja. Jadi 3 ayat di dalam Al-Fajr ini menjelaskan bagaimana nanti kejadian-kejadian penting yang dilalui manusia pada akhir zaman. Yang pertama, ikhwati iman rahimakumullah, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan. Sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan. Seperti biasa Bapak semuanya, kalau terjemah itu pasti mereduksi makna, pasti maknanya itu jadi sempit. Kita memikirkan bumi diguncangkan, berarti bulan tidak diguncangkan, berarti Mars tidak diguncangkan, atau seperti apa? Nah, padahal ihwati iman rahimakumullah, bila kita melihat tafsirnya luar biasa sekali ayat ini. Di sini disebutkan dukkatil ardu min dakka bimakna al-kasar wa dak wa zalzalah syadidah. Jadi yang namanya daka itu adalah penghancuran, penumbukan, guncangan dahsyat yang besar-besaran. Diibaratkan misalnya seperti 2 benda yang dia itu dibenturkan sampai berhamburan. Sehingga dalam ayat yang lain manusia itu seperti puing-puing atau bukan puing-puing daun-daun atau buih-buih yang berhamburan namanya berhamburan manusia itu. Nah, alam pun seperti itu, ketika diguncangkan kemudian diadukan maka sangat-sangat berhamburan. Nah, kemudian ihwati iman rahimakumullah, tidak hanya bumi itu diguncangkan kemudian diadukan kemudian dihancurkan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengulang 2 kali. Satu kata saja misalnya menghancurkan itu sudah dahsyat. Ini 2 kali menghancurkan, dihancurkan lagi. Saking apanya? Lidilalati alal isti'am, untuk menunjukkan secara menyeluruh. Jadi Bapak-bapak semuanya, sebagaimana pernah dijelaskan dulu, ternyata zaman sekarang itu orang-orang kaya di luar negeri sana pada gabut. Mereka membuat bunker-bunker anti kiamat. Jadi menggali tanah, membuat bunker yang di dalamnya itu tersedia berbagai macam makanan, berbagai macam kebutuhan manusia. Salah satunya adalah ketika saya lihat itu, salah satunya adalah pemilik Facebook atau Meta, siapa Pak? Mark Zuckerberg, yang punya Facebook, yang punya Instagram, yang disebut sebagai orang terkaya keberapa di dunia. Dia membuat bunker di Hawaii yang total pembuatannya saja itu 5 triliun. Ya, bagi kita orang yang beriman nanaonan. Karena apa? Di sini disebutkan daka itu diulang beberapa kali untuk menunjukkan isti'ab. Jadi di alam semesta itu tidak akan ada yang tersisa. Mau seberapa keras umat manusia menyelamatkan diri dari kiamat, dari kematian, tidak akan bisa. Nah, kalau di dalam ayat lain, walau fi burujim musayyadah, kalaupun manusia berada di benteng yang tersembunyi sekalipun, ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mati pasti akan meninggal. Nah, ihwati iman rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi daka itu menghancurkan. Jadi sifat yang pertama adalah ketika alam dihancurkan, Allah memakai satu kata saja, dakang. Ternyata maknanya luar biasa. Diulang lagi, daka. Jadi menghancurkan, dihancurkan lagi untuk menunjukkan isti'ab, menyeluruh. Nah, ihwati iman rahimakumullah, itu ayat yang pertama, yaitu
Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keadaan hari akhir dengan satu kata, satu ayat, bila dunia ini diguncangkan. Sekali lagi, diguncangkan itu bukan berarti bumi saja, tapi semua alam semesta. Karena diulang daka-daka berarti isti'ab, menyeluruh, apapun yang ada di alam semesta itu akan hancur. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua, tadi yang pertama itu manusia dihancurkan dunianya. Yang kedua itu menurut Ar-Razi, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Kemudian salah. Belum ayat berikutnya. Apa maksudnya datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris? Jadi apakah Allah Subhanahu wa taala itu nanti datang kepada manusia pas hari akhir? Ternyata tidak. Maksudnya waja'a rabbuka itu datang ketetapan Allah. Ieu pinarakaeun, ini surga, ini neraka, ini surga, ini di azab, ini mendapat nikmat. Jadi waja'a rabbuka itu para mufasir menafsirkan dan menakwilkan bukan artinya Allah datang menghadap manusia nanti di padang mahsyar, tetapi ketentuan dan keputusan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Wal malaku soffan soffa. Nah, di sana ada malaikat yang berjejer-jejer yang siap nanti menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, iwati iman rahimakumullah fayaji'u rabbu ta'ala li fasli qada'i kama yasha. Nah, ini Pak ya, ada kata-kata kama yasha. Makanya kita jangan terlalu sombong, kita sholat 5 waktu, kita melakukan ibadah saum. Kenapa? Ya karena qada Allah itu kama yasha. Bisa saja nanti kita tergelincir, bisa saja orang yang aslinya tara sholat, sekalinya sholat meninggal masuk surga. Ada apa orang yang meninggal dia cuman masuk surga cuman sholat 1 kali? Ada. Misalnya orang dia sholat 1 kali meninggal terus lebat ke surga, ada tuh? Di dalam sejarah Islam apakah ada orang yang seperti itu? Ada. Siapa Pak? Pada dulu zaman Umar bin Khattab itu terjadi perang antara umat Islam dan Romawi. Ya, umat Islam dan Romawi. Umat Islam pada saat itu dikomandoi oleh Khalid bin Walid. Kemudian orang-orang Romawi ini ada panglimanya. Nah, ketika sedang break, sedang istirahat, jadi perang zaman dulu kan tidak 24 jam, tapi ada istirahatnya karena perang langsung. Ketika istirahat itu, panglima perangnya itu datang kepada Khalid bin Walid menemui secara diam-diam. Datang kepada kamp Islam. Kemudian menanyakan tentang agama Islam, kemudian bertanya tentang banyak hal, pada akhirnya dia luluh dan kemudian dia masuk Islam. Jadi panglima perang Romawi masuk Islam. Setelah masuk Islam maka disuruhlah berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat besoknya dia berperang lagi, tapi di kubu mana? Di Islam atau di Romawi? Di Islam. Pada hari itu dia juga berperang di kubu Islam. Sarwakeun orang Romawi teh nah cenah aya diri itu. Pan kamari memimpin diri. Nah, akhirnya meninggal dan beliau masuk surga karena syahid. Nah, itu Pak. Jadi kama yasha. Jadi ketentuan Allah itu seperti yang Allah tetapkan. Kalau kata Pak Haji, saya sudah tua tapi saya pernah melalui masa muda dan di tuanya insya Allah masih ke masjid. Sedangkan ustadz meskipun sekarang masih ke masjid, masa tuanya tidak ada yang tahu. Itu benar. Kenapa? Karena kita tidak tahu nasib kita seperti apa. Karena ketentuan Allah itu kama yasha. Nah, itu Bapak-bapak semuanya. Makanya pada hari ini atau pada hari mahsyar nanti, ketentuan Allah itu sebagaimana yang Allah tetapkan. Ada yang diampuni, ada yang tidak. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan syafaat, agar diberikan ampunan nanti di padang mahsyar. Kemudian setelah itu wal malaikatu yaji'una baina yaday sufufan sufufa. Jadi malaikat itu datang secara bergerombol. Bayangkan Bapak-bapak semuanya, pada saat itu tidak ada orang yang memikirkan orang lain. Jadi di padang mahsyar itu semua orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Kalau waktu kecil saya pernah bertanya kepada guru gitu atau kepada
orang yang menjelaskan ini kan nanti di akhirat tidak pakai apa Pak? Tidak pakai baju ya. Apakah tidak ada niatan untuk menengok kanan kiri? Ternyata tidak ada sama sekali pikiran untuk kesana. Boboraah ningali kanan kiri, dirinya sendiri tidak pernah memikirkan ibunya, bapaknya dan lain-lain. Baru setelah ada keputusan mereka akan memikirkan kemana anak saya, kemana bapak saya, gitu. Ya nanti ada ibu Pak ya di dalam sebuah hadis. Jadi Umar Sulaiman Al-Asqar itu mengarang buku seperti yang selalu saya sampaikan. Di bukunya itu tentang syarah rukun iman. Nah, salah satunya menceritakan di padang mahsyar itu seperti apa dan di hari hisab itu seperti apa. Nanti ada ibu-ibu dan bapak-bapak, sebenarnya keputusannya dia sudah masuk surga. Tinggal buka panto, membuka pintu, dia masuk ke surga. Tapi datang anak, bentar, saya tidak rela ibu saya masuk ke surga. Kenapa? Karena di dunia saya tidak pernah diajarkan agama oleh ibu saya. Tidak pernah dikasih tahu mana yang benar, mana yang tidak. Jadi anak saya hidup, ya sudah terserah kamu. Nah, saya tidak pernah diajarkan agama. Maka saya tidak rela kalau ibu saya masuk ke surga. Akhirnya ditarik deh. Bapak-bapak semuanya, jadi sekali lagi di padang mahsyar itu kita tidak ingat siapa-siapa. Tapi nanti ketika kita melalui padang mahsyar, sudah ada keputusannya, maka kita ingat. Yang di neraka kemudian meminta ampunkan kepada ibu, yang di surga meminta ampunkan anak kepada ibunya, ternyata ibunya yang asalnya mau masuk neraka ditarik kemudian masuk ke surga. Jadi nanti sudah ada keputusan baru ingat. Sebelum ada keputusan tidak ada yang ingat kepada orang lain, sibuk dengan amalnya sendiri-sendiri, gelisah sampai keringatnya kan ada yang sebutkan, ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang sedada, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Saking panasnya, kemudian saking gugupnya dia akan menerima catatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, itu sifat yang kedua. Jadi yang pertama, manusia itu dihancurkan dunianya. Yang kedua, dikuburkan di padang mahsyar. Yang ketiga adalah manusia berada di neraka. Ini ayat ini ditujukan kepada orang kafir yang kemarin yang Ustaz bahas, yang dia selalu menganggulkan dunia dan lain-lain. Waji ayauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu manusia tersadar, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran. Nah, di sini ada 3 makna bapak-bapak semuanya. Apa yang dimaksud manusia itu tersadar? Sadarnya itu sadar tentang apa? Nah, di sini Farid Ar-Razi mengutip saya mengutip dari beliau ada 3. Yang pertama, mereka sadar terhadap perlakuan mereka yang terlalu mengutamakan dunia, lalu setelah itu di akhirat tersadar ternyata selama ini mereka salah. Jadi yang tadi dijelaskan orang kafir yang mengunggulkan dunia sadar akhirnya tetap dunia itu tidak ada apa-apanya. Tidak bisa uang yang dikumpulkan selama 60 tahun yang bertriliun-triliun itu digunakan untuk menembus kesalahan mereka, tidak bisa. Mereka sadar pada akhirnya dunia itu tidak ada apa-apanya. Dan ketika mereka ingin sadar ternyata telat. Yang kedua, bapak-bapak semuanya, ketika mereka di dunia selalu menolak untuk mengambil pelajaran, barulah di akhirat mereka benar-benar mengambil pelajaran. Yang kedua, apa yang dimaksud manusia itu sadar? Ternyata sadar bahwasannya di sekitar kita itu penuh dengan pelajaran. Hampir tiap bulan ada yang meninggal, kita menyaksikan yang dikubur. Kemudian hampir tiap bulan ada yang kena musibah, tiap hari ada yang meninggal dan lain sebagainya. Mereka tidak sadar. Barulah mereka sadar ketika melihat apa yang ada di depan mereka, akhirnya tersadar. Oh, selama ini Allah memberikan pelajaran-pelajaran bagi kita, Allah memberikan nasihat-nasihat untuk kita dan peringatan, tapi kita tidak sadar. Itu yang kedua. Jadi kalau yang pertama, mereka sadar akhirat itu lebih baik daripada dunia. Yang kedua, mereka sadar bahwasannya selama di dunia Allah Maha Pengasih, diberikan kita itu peringatan-peringatan, tapi kitanya tidak sadar. Yang ketiga, bapak-bapak semuanya,
Maksud mengingat atau tersadar dalam ayat ini adalah mereka bertobat meski sia-sia tobatnya. Nah, ini pendapat yang paling kuat. Jadi di akhirat, mau separah apapun manusia, mau semembangkang apapun manusia di dunia, di akhirat itu pasti tobat. Siapapun itu. Yang sekarang dengan petantang petenteng menantang Allah, kan ada apa ya? Menantang mau pengen masuk neraka itu biasa ada apa videonya itu, video orang buatan AI, orang yang sedang bermandi di neraka di neraka itu dianggap nanti Cipanas Garut di bermandi gitu. Ayo video ada itu orang yang menentang, seolah-olah menentang masukkan saya ke neraka gitu. Nah, nauzubillah min dzalik. Nah, separah-parahnya orang nanti akan bertobat. Nah, itu upaya yang ketiga, sifat orang-orang yang masuk ke neraka. Nah, selanjutnya ikhwati iman rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh ahli neraka ketika mereka melihat siksa dan azab yang berat di hadapannya? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jadi ini adalah ungkapan ahli neraka. Ya Allah, atau alangkah baiknya sekiranya dulu aku mengerjakan kebaikan. Jadi sekali lagi tadi, semembangkang apapun orang kafir kepada Allah, pasti di akhirat itu mereka akan tobat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang mengazab seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada juga yang mengikat seperti ikatan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa, Bapak semuanya? Maksudnya di sini yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, maksudnya itu bahwa ternyata dunia atau kehidupan dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Nah, yang menarik Bapak-bapak semuanya, ungkapan ahli neraka itu mengatakan hayati, bukan hayatu hadhihi atau hadhil hayat. Maksudnya kehidupanku, bukan kehidupan ini. Kenapa? Karena di sini ada ungkapan menarik dari Fakhruddin Ar-Razi. Orang-orang neraka mengatakan kehidupanku itu untuk menunjukkan annal hayata ka'annaha laisat illa hayatad darul fid daril akhirah. Ternyata kehidupan yang sebenar-benarnya itu adalah kehidupan akhirat. Jadi di dunia itu kita tidak hidup. Makanya nanti ada satu ungkapan dari Ali bin Abi Thalib, annasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu sedang tertidur. Jadi kita itu di dunia sedang apa, Pak? Tidur. Ketika sudah meninggal baru kita terbangun. Nah, mindset kita sebagai orang yang hidup di dunia kadang terbalik. Kita di dunia itu hidup, setelah mati meninggal, artinya tidak bernyawa. Bukan, Pak. Justru menurut Islam itu annasu niyamun, di dunia itu manusia sedang tertidur. Artinya apa? Mungkin tadi kan Pak Haji menyebutkan bahwasannya teman-temannya sudah mati usia sekian. Nah, itu mungkin setelah meninggal itu tersadar ternyata, loh, saya itu kemarin hidup di dunia ya. Loh, ini di depan saya ada kehidupan yang abadi. Ketika tersadar itu, loh, ternyata saya itu sedang tidur. Makanya ada istilah di pependeiku dunia, didinak bobokan oleh kehidupan dunia, dibuai dengan kehidupan manusia. Artinya kita terbuai, terlena, dan pada akhirnya itu kan khas tidur. Orang yang tidur itu pasti mimpinya selalu indah, pengennya wah nyaman. Nah, itu orang yang tertidur. Kita itu di dunia sedang tertidur dibandingkan kehidupan akhirat. Nah, wa ta'iman rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ternyata di sini bapak-bapak dan ibu-ibu semua, ada hal yang menarik lain. Ternyata ada sebuah ayat, wa inna darul akhirata lahyal hayawan. Sesungguhnya hari akhirat itu adalah kehidupan. Nah,
ternyata Bapak semua, apabila kita merujuk pada Al-Quran, selama ini kita salah mengira bahwasannya hewan itu adalah binatang. Ternyata hewan itu sebenarnya dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang hidup. Makanya ada manusia itu adalah hewan yang berpikir, bukan hewan dalam artian binatang, tapi hewan dalam artian makhluk hidup. Karena dalam Al-Quran hewan itu memakai kata an'am, kalau tidak bahaim. Ya, jadi bukan hewan. Jadi hewan itu ditunjukkan pada sesuatu yang hidup. Manusia itu disebut hewan, manusia disebut hewan. Kenapa? Karena mereka itu hidup di dunia dan juga nanti akan hidup di akhirat, meskipun tadi disebutkan di dunia itu bukan hidup tapi sedang tidur dan bermimpi. Nah, seperti itu. Bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu semuanya, itulah yang dikatakan oleh orang-orang ahli neraka, ya laitani qaddamtu li hayati. Jadi alangkah baiknya aku mengerjakan sesuatu yang bersifat baik di kehidupanku, bukan kehidupan ini, karena dunia itu bukan kehidupan. Nah, kemudian mereka mengatakan fayauma idzillah Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari ini diazab orang, tidak ada yang diazab atau tidak ada azab yang melebihi azabku. Maksudnya apa? Bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu, bila kita memperhatikan, ternyata Islam itu adalah agama yang adil, Pak ya. Jadi maksud tidak ada yang menandingi atau menyamai azab seseorang pun kecuali azab Allah. Maksudnya apa? Azab adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memang mengazab sangat keras, tapi pada orang yang tepat. Jadi tidak ada yang memberikan hukuman di seluruh dunia, seluruh masa itu seadil hukumannya Allah. Bila manusia memberikan hukuman kadang terlalu lembut, kadang terlalu keras, tapi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan porsinya. Kemudian wala yusiku wathaqahu ahad, maksudnya adalah tidak ada yang bisa lepas. Kalau kita lihat di dunia, manusia bisa lepas dari kekangan orang lain. Misalnya di penjara 7 tahun, apakah benar-benar 7 tahun? Bisa dengan berbagai macam trik 7 tahun itu malah jadi 5 tahun. Atau misalnya ada seseorang yang menghukum kamu tidak boleh keluar rumah, tapi karena kasihan akhirnya boleh. Nah, tidak ada nanti itu kasihan, Allah kasihan tidak ada. Karena merengek meminta untuk kembali ke dunia, akhirnya dikembalikan ke dunia, tidak ada. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuatu tidak bisa diganggu-gugat, sebagaimana tidak bisa diganggu-gugatnya sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Nah, Bapak semuanya berbeda dengan hukum manusia. Hukum manusia itu bisa ditawar, tapi hukum Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa ditawar. Selanjutnya terakhir setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana ucapan ahli neraka yang menyesal, ucapan orang-orang kafir yang menganggap dunia lebih baik, ketika dihadapkan pada mereka akhirat, mereka akhirnya tersadar dunia tidak ada apa-apanya. Maka Allah menggambarkan bagaimana kondisi para penghuni surga di seberangnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ayatnya sangat-sangat indah sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Apa itu tenang? Ternyata tenang itu ada dua maknanya. Mutmainnah itu maksudnya adalah istiqrar wa sabat. Maksudnya itu dia tetap dan juga yakin terhadap sesuatu. Kenapa yakin itu disebut tenang? Karena nanti para penghuni surga itu ketika mereka hidup di dunia yakin terhadap balasan Allah. Jadi orang-orang surga itu kan ketika hidup di dunia yakin sholat malam kita, sholat jamaah kita, pengajian kita itu mendapat pahala, mereka yakin. Nah, maka nanti setelah keyakinan itu terbukti oleh mata kepala mereka sendiri, oh iya ternyata saya sholatnya
tidak sia-sia, bangun malam tidak sia-sia, saum kemarin 2 hari tidak sia-sia, maka keyakinan itu berubah menjadi ketenangan. Gitu Pak ya, sifat yakin itu pasti tenang ya. Seperti misalnya ibu-ibu mau berangkat ke pasar, di pasar itu ternyata ingat, bentar, di rumah itu saya masak sayur sop, kompornya dimatiin atau belum? Kira-kira belanja di pasarnya tenang atau tidak? Tidak, pasti. Kenapa? Karena ingat apa? Ingat sayur sop, ingat kompor, sayur sop, ingat kompor, kompornya sudah dimatiin atau belum? Bu, nah pasti tidak tenang. Ketenangan itu hadir pada orang yang yakin. Makanya kan dulu pernah saya bercerita bahwasanya Allah itu atau dalam Islam itu tidak diperkenankan keraguan-raguan. Pokoknya harus yakin di dalam Islam itu. Kenapa? Karena kalau tidak yakin pasti tidak tenang. Karena ketenangan itu ada karena ada keyakinan. Seperti misalnya antara orang yang berjualan dengan orang yang mendapatkan gaji tetap, mungkin dalam pandangan saya gitu, itu lebih tenang orang yang biasanya mendapatkan sesuatu yang tetap, karena dia sudah alhamdulillah, yakin lah, dia tenang kehidupannya karena yakin akan mendapatkan sesuatu. Orang yang berjualan dengan penuh resiko, dengan ketidaktenangannya pasti ada sedikit rugi usahanya. Nah, meskipun saya bukan pengusaha ya, jadi tidak tahu bagaimana perasaannya, tapi manusia itu lebih suka sesuatu yang pasti karena itu menenangkan. Nah, orang-orang surga pada saat itu juga disebut wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa? Karena di dunianya orang-orang beriman itu yakin terhadap balasan Allah. Makanya disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang tenang, yang dulu di dunianya adalah orang-orang yang yakin. Itu yang pertama maknanya. Yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu semuanya, mutmainnah itu adalah an-nafs al-aminah allati la yastafizuha khaufun wala hazan. Jadi orang yang tenang itu adalah orang yang tidak ada kekhawatiran, tidak ada perasaan takut dan tidak ada perasaan sedih. Itu orang yang tenang. Kenapa? Karena sudah dijamin kebahagiaannya. Kamu tidak perlu takut apa? Takut siksa? Lah kamu sudah di surga. Takut kelaparan? Makanan surga tidak terbatas. Takut kehausan? Minuman surga tidak terbatas. Takut tidak punya anak? Di surga tidak melahirkan gitu. Takut apa? Tidak ada ketakutan di surga itu. Nah, makanya karena tidak takut dan tidak sedih, maka disebutlah jiwa-jiwa yang tenang. Nah, itu ya ayat yang 27. Jadi wa iman rahimakumullah, mutmainnah itu maknanya adalah dua. Yang pertama, mereka yang yakin dan tidak ragu-ragu disebut mutmainnah. Yang kedua, mereka yang tidak takut dan tidak juga bersedih hati. Selanjutnya, ikhwatu iman rahimakumullah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maksudnya irji'i ila rabbika alladzi khalaqaka wa anta radiyah tamah ar-ridha bima a'taka. Jadi Bapak-bapak dan Ibu semuanya, untuk menggambarkan tiga ayat ini, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ada satu doa yang menurut saya bisa menggambarkan semua itu dan menafsirkan semua itu, yaitu doanya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Di sini Allah kita meminta pertama ridho dulu ya Pak. Jadi bukan surga kita meminta itu, tapi ridho dulu. Kenapa? Karena Bapak-bapak semuanya dan Ibu-ibu semuanya, yang paling menyenangkan itu adalah kita diakui oleh orang yang atau zat yang memiliki tempat. Misalnya kita bertamu ke sebuah rumah dan si tuan rumahnya itu begitu ramah, itu hati kita itu tenang. Bandingkan dengan misalnya saya tinggal di Baitul Mukhlisin dan bapak semua benci pada saya, tidak mengakui saya, tidak ingin saya ada di sini, enak tidak Pak keseharian saya? Tidak mungkin. Nah, di akhirat nanti satu-satunya yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita masuk surga tapi tidak diridhoi, itu tidak mungkin, dan
manusia itu tidak akan pernah nyaman. Makanya yang diminta itu yang pertama kali ridho, Kak. Ketika kita dipanggil, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil, sini sini sini, kamu adalah hambaku. Betapa luar biasanya senang kita itu. Kenapa? Karena diakui oleh satu-satunya yang memiliki dunia itu, satu-satunya yang memiliki tempat itu, diakui. Kemudian dianggap. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, kita diakui, misalnya tadi ada wali kota, kemudian kita kenal wali kotanya, rasanya kan bahagia. Kenapa? Karena banyak orang yang ingin kenal dengan wali kota, tapi kita sendiri sudah kenal dengan wali kota, kan bahagia. Wah, bahagia nih ada orang kadang terkenal datang ke sini dan kita kenal. Diakui oleh, misalnya saya mengidolakan si A, kemudian si A itu mengakui, melirik saya, kamu bahagia. Apalagi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala menganggap kita, sini hambaku, dipanggil kita itu. Bahagianya luar biasa. Makanya ridhoka dulu, baru wal jannah. Kalau tidak mungkin orang yang masuk surga itu tidak diridhoi. Yang kedua, wa'udzubika min sakhatika wan nar. Aku berlindung padamu dari amarahmu. Sebaliknya, kalau kita tidak diakui Allah Subhanahu wa taala, tidak dilirik, kemudian diberikan amarah, tentu balasannya itu adalah neraka. Oleh karena itu, iwatu iman rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan di dalam surat ini. Jadi ayat 27 sampai 30, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itu sangat-sangat luar biasa maknanya, sangat-sangat mendalam. Kata-kata yang dipilih, kata-kata yang tepat. Irji'i ila rabbiki radiyatan, ternyata kita diridhoi. Kemudian setelah kita diridhoi, fadkhuli fi ibadi, kamu adalah bagian dari hambaku. Kita diakui, diridhoi, kemudian pada akhirnya wadkhuli jannati, kita kemudian dimasuki ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bapak dan Ibu semua, sambil menunggu ya, ada 3 menit lagi. Di sini ada satu ungkapan atau nasihat yang sangat bagus sekali dari Bilal bin Sa'ad. Ya ibadur rahman, ikmalu annakum ta'maluna fi ayyamil qasar bi ayyamit tuwal. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, beramallah kamu di hari-hari yang sempit untuk hari-hari yang panjang. Salat kita memang cuma 10 menit, sehari mungkin 50 menit. Bangun kita mungkin di salat malam 3 rakaat misalnya, itu mungkin cuma 5 menit, tapi manfaatnya, kerasanya itu sepanjang waktu. Amal kita di dunia cuma 30 tahun, tapi surga yang kita dapatkan atau neraka yang kita dapatkan itu selamanya. Fidari zawal bidaril maqam, pada hari yang berpindah-pindah. Kadang di dunia kita itu sedih, senang, susah, bahagia, tapi di akhirat kita akan tetap. Yang di neraka semakin tetap dalam kerugiannya, dan di surga tetap dalam kenikmatannya. Wa darul hazan wan nasab bidarin naim wal khulud. Pada hari yang penuh dengan kesedihan dan pergantian kepada hari yang penuh kenikmatan dan keabadian. Lewat iman rahimakumullah, nasihat ini setidaknya menggambarkan dan cocok dengan ayat ini. Insya Allah Bapak semuanya, amal kita di dunia meskipun sebentar, tapi efeknya nanti akan terasa selamanya. Nah, Bapak-bapak semuanya, tentu saya bersyukur ya di sini, karena setelah saya di sini saya merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dibanding di Ponorogo gitu ya. Kenapa? Karena saya mengisi di masjid, kajian subuh gitu ya. Kalau padahal kan tidak ada tanggung jawab itu ya, tidak membaca seperti ini, baca buku-buku yang lain yang mengajar mata kuliah anak-anak. Baca bisa. Tentu saya bersyukur Bapak semuanya, beneran saya sangat bersyukur berada di sini. Tadi yang pertama karena saya lebih dekat, yang kedua saya berada di sini dan ada ridho di dalamnya. Saya tidak tahu apakah Bapak menginginkan saya di sini atau tidak. Ridho ya Pak ya? Ridho insya Allah ya, ridho ya. Nah itu saya benar bersyukur ada Bapak dan Ustadz juga yang menolong saya pas awal di sini, Pak Haji dan yang lain-lain. Itu saya sangat benar-benar bersyukur bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ayyatuhan nafsul mutmainnah atau jiwa-jiwa yang tenang. Jangan sampai kita mendapatkan sahotika, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu yang bisa disampaikan bahwa Bapak Ibu-ibu semuanya. Insya Allah di minggu depan Ustaz Husna lagi mungkin ya, Ustaz Husna lagi di surat yang baru melanjutkan tafsir kita di hari Sabtu Ahad malam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.